Dap San Sabtub, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu 17B 28 Juli 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu 17 ini dari kitab kedua Raja-Raja, Mazmur, surat Paulus kepada umat Efesus, dan Injil kabar gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam kitab Raja-Raja? Sebenarnya hanya ada musim hujan dan musim kemarau, tetapi sering juga ditambahkan dengan musim lapar. Israel alami musim lapar itu pada waktu Elia, karena hujan tidak turun 3,5 tahun. Tidak lama kemudian waktu Elisa, murid Elia, terjadi juga musim lapar. Biar hujan tidak turun, tetapi petani terus bekerja sehingga ada sedikit hasil yang mereka bawa kepada Elisa. Abdi Allah Elisa itu minta bagikan kepada 100 orang. Pelayan Elisa bertanya dengan menyatakan bahwa tidak mungkin 100 orang itu bisa makan. Tetapi apa yang sedikit kalau dibagikan dengan kebaikan hati pasti mencukupi, bahkan sampai sisa, karena Tuhan selalu memberikan banyak. Apa yang Allah katakan dalam kitab Raja-Raja ditanggapi Mazmur? Karena daerah Israel cukup kering dan hujan turun tidak cukup, maka semua orang selalu lihat ke atas, menanti hujan yang Allah berikan dari atas. Dan Allah selalu berikan. Allah itu adil dalam segala jalannya. Artinya Allah memberikan sesuai kebutuhan anak-anaknya. Karena Allah itu penuh kasih setia. Artinya memberikan kebaikan dengan cuma-cuma. Bukan karena kebaikan, tetapi untuk kebaikan manusia. Asal saja manusia selalu berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan yang semakin besar, karena Allah selalu dekat, memberi semua kebutuhan badan dan jiwa kepada orang yang hidup menurut apa yang Allah minta. Apa yang Allah katakan dalam kitab Raja-Raja ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes. Yesus mewartakan Injil kabar gembira dan melakukan perbuatan dengan daya luar biasa, dinamis, menolong orang susah dan sakit, termasuk memberi makan banyak orang yang kelaparan. Ketiga penginjil sinoptik yang punya banyak cerita yang sama dengan sedikit perbedaan, menceritakan bahkan sampai 2 kali. Artinya banyak kali Yesus memberi makan orang-orang yang datang mengikuti Yesus. Yohanes menceritakan 1 kali saja Yesus memberi makan 5.000 orang. Berbeda dari ketiga penginjil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes bercerita bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya bagaimana memberi orang banyak itu makan. Filipus katakan bahwa tidak mungkin. Lalu Andreas bawa 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak. Dalam ketiga penginjil, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkati, lalu memberikan kepada murid-murid supaya murid-murid bagikan kepada orang banyak. Dalam Injil Yohanes, Yesus sendiri bagikan roti itu kepada semua orang. Murid-murid baru membantu mengumpulkan sisa-sisa sesudah semua orang kenyang. Yohanes cerita ini dan mau lanjutkan dengan pengalaman bangsa Israel makan manna, yaitu roti yang turun dari langit waktu di padang gurun
yang Israel temui di luar perkemahan mereka dengan berkata, "Man hu," yang artinya apa itu. Dan dalam penjelasan yang panjang, Yesus akan berikan daging dan darah untuk menjadi makanan bagi manusia. Apa yang Allah katakan dalam kitab Raja-Raja ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes, dihidupi Paulus bersama umat Efesus. Paulus yang ada di dalam penjara tentu banyak kali merasa lapar karena tidak diberi makan cukup. Tetapi Paulus lebih lapar dan haus mengharapkan supaya umatnya hidup sesuai dengan panggilan mereka. Paulus sepertinya lapar menyaksikan kerendahan hati, kelemah lembutan yang kurang pada umat. Paulus minta untuk menjaga kesatuan dalam roh, yaitu dalam hidup Allah sendiri. Karena sebagai gereja atau jemaat yang bergabung dengan banyak jemaah yang lain, telah dibaptis dan digabungkan pada satu-satunya Bapa, satu-satunya Tuhan yaitu Kristus, dan satu-satunya roh yang adalah hidup Allah sendiri. Semua itu hendaknya diusahakan dalam pengharapan bahwa akan terpenuhi seperti sudah kenyang. Umat Allah dalam Kristus, Allah memberikan kepada kita santapan sabda dari Raja-Raja, Mazmur, Injil kabar gembira Yohanes, dan surat Paulus kepada umat Efesus. Kita perlu makan setiap hari supaya kita tidak lapar. Allah berikan sabdanya yang menjadi makanan kita. Hendaknya kita menerima sabda Allah sebanyak mungkin dan kita bagikan di antara kita, bahkan sampai lebih. Yesus sendiri membagi roti kepada kita dan kita terima. Kita juga lapar, tidak hanya makanan badan, tetapi juga kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kita lapar persatuan untuk bersama-sama mengabdi kepada Allah dan saling berbagi kebaikan supaya kita tetap hidup kenyang dan kuat untuk terus mengusahakan kebaikan. Allah memberikan kepada kita santapan sabda dalam Raja-Raja, Mazmur, Injil kabar gembira Markus, surat Paulus kepada umat Efesus, dan Yesus memberikan kepada kita santapan tubuh darah Yesus. Makanan yang kurang itu diberikan dengan harapan bahwa Allah menambahkan supaya semakin kita bagikan, semakin ada banyak sisa. Kita tetap mengharapkan Allah memuaskan lapar kita. Yesus sendiri memberi diri Yesus menjadi makanan dan minuman untuk jiwa kita. Dan kita saling berbagi makanan kesatuan, harapan, semua kebaikan yang kita butuhkan dalam hidup kita setiap hari, kebutuhan badan dan jiwa. Yesus membantu dan menghantar kita ke surga. Kita masuk ke dalam kesatuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita alami bahwa kita mendapat kekenyangan, keselamatan dan kehidupan yang penuh. Demikian.